Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz MSI selaku pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdurrahim SP MSI selaku pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rakib SPD MSI selaku penguji saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Darman Manda M.Hum selaku penguji saya sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulaiman Samad MSc selaku penguji saya sekaligus pemimpin program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Kontribusi Pajak, dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. Yang dimana ada 3 presentasi, yaitu terlebih dahulu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Yang dimana akan saya presentasikan pendahuluan. Latar belakang masalah pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada 3 hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupan. Tadaro dan Smith 2014. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) sangat tergantung pada kemampuan realisasi potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan pergulian dana untuk membangun daerah yang berkelanjutan. Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintahan daerah harus berorientasi berupa peningkatan mutu pelayanan publik dan baiknya dalam berbagai sektor yang berprestasi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan hasil daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian memadai akan mendapat peroleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggi, pemerintah daerah hanya memungut pajak dalam jumlah yang sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah mendelegasikan kekuasaan tentu kepada pemerintah daerah dan membentuk proses politik daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat daerah mendorong prestasi dengan memberikan pembagian sumber daya fiskal kepada pemerintah daerah. Kuncoro 2004. Adapun rumusan masalah yaitu ada terbagi 4, yaitu yang pertama, apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar? Yang kedua, apakah kontribusi pajak daerah mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar? Yang ketiga, apakah dana perimbangan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar? Yang keempat, apakah pajak daerah, kontribusi pajak daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan Kota Makassar? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, kontribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Terdapat 3 manfaat penelitian, yaitu pertama, bagi peneliti dapat menambahkan pengetahuan penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Yang kedua, manfaatnya bagi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan, terutama pemerintah daerah di dalam mengelola daerahnya. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan mengembang informasi bagaimana bahan studi komparatif bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka adalah pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk
presentasi perubahan nilai barang dan jasa yang diproduksi dan di suatu negara, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produk suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapat nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, pertambahan dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah perekonomian dalam jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa mampu meningkatkan yang disebabkan karena faktor-faktor yang produksi lalu mengalami pertambahan dalam satu jumlah dan kualitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi ada 4 sumber, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya modal. Adapun kerangka pikir yaitu pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, penerimaan daerah. Penerimaan daerah terjadi dibagi dua, yaitu pendapatan daerah, retribusi pajak, dan dana perimbangan, yang dimana digabungkan dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah hipotesisnya adalah ada 3, yaitu pajak daerah, kontribusi daerah, dana perimbangan. Metodologi penelitian yaitu dana ada 3 pembagian, yang dimana 70% data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berdasarkan dimensi waktu time series. 50% data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistika. 30% data publikasi lembaga resmi lainnya yang terkait dalam penelitian. Variabel dan desain penelitian ada 3, yaitu variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang terikat. Yang variabel bebas digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Variabel terikat yaitu adalah variabel yang mempengaruhi oleh keberadaan variabel bebas, variabel terikat, dan penelitian yang pertumbuhan ekonomi. Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian serta dapat memberikan gambaran prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan. Adapun alur penelitian yaitu pra-penelitian, permasalahan penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, teknik pengumpulan data, studi pustaka, data sekunder, analisis data, yang dimana ada 2 analisis datanya, itu uji statistik dan uji asumsi klasik, yang dimana hasilnya penelitian dan pembahasan dan kesimpulan dan saran. Adapun populasi dan sampel, yaitu populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap. Populasi penelitian ini adalah seluruh data pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang diharapkan dan mewakili populasi penelitian, sehingga sampel penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Definisi operasional dan pengukuran variabel ada 4 bagian, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan gross domestic product. Terus yang kedua adalah pajak daerah adalah iuran atau wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Yang ketiga adalah retribusi daerah adalah penguatan daerah Kota Makassar. Yang keempat adalah dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pemerintahan APBN yang dialokasikan kepada daerah. Rencana analisis data yaitu uji asumsi klasik terbagi 2, yaitu uji multikoloritas dan uji autokoloritas. Regresi linear berganda. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda untuk menguji dan menganalisis pengaruh serta memperlihatkan hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Uji statistik, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Terima kasih untuk hari ini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.